Karena kalau animator gak bisa membuat world cycle rasanya aneh gitu. Tapi fakta lapangannya banyak animator yang tidak bisa membuat world cycle gitu. Halo guys, kembali lagi di Raha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan membahas tentang introduction world cycle, di mana adalah animasi yang sering digunakan, yaitu adalah berjalan ya, atau walk cycle. Nah, kenapa ada introduction walk cycle? Karena harapan saya adalah kalian tuh bisa membuat animasi tapi mengerti kenapa kalian membuat animasi itu. Misalkan contoh walk cycle, karena fundamental animasi itu pasti kalian harus bisa dan akan belajar walk cycle. Tapi kebanyakan tuh, terutama pemula, itu hanya bisa membuat, tapi nggak tahu nih kenapa saya harus belajar dan kenapa saya harus bisa dalam animasi berjalan. Oke, kita lanjut aja, nanti di tengah-tengah saya akan jelaskan ya guys. Oke, walk cycle atau jalan di tempat ya, kita lanjut aja. Oke, di sini walk sama dengan jalan ya, atau jalan adalah gerakan menjatuhkan badan ke depan dan menopang dengan gerakan kaki maju ke depan secara berkelanjutan. Jatuhkan badan, topang badan, dorong, naik, dan seterusnya ya. Untuk berhenti jalan, kaki akan sepenuhnya menyerap tenaga atau berat badan dan menyeimbangkan agar dapat berdiri di tempat. Nah, pasti kalian agak tidak mengerti atau kesusahan nih. Oke, saya akan jelaskan sedikit dengan contoh. Jadi yang dimaksud menjatuhkan badan adalah sebenarnya gini, coba deh kalian praktekkan menjatuhkan badan ke depan. Pasti si kaki itu akan dengan refleks otomatis akan menahan. Kalau kita lihat, kita fokus ke area ini, ke area apa sih, pinggang ya. Itu kan jatuh ke depan nih, dan si kaki sebelah kiri itu akan menahan guys. Nah, dan di sini itu dia akan jatuh ke depan lagi, dan kaki kanan refleks melangkah ke depan untuk menahan berat badan, dan seterusnya sehingga menghasilkan gerakan berjalannya. Itu adalah basic berjalannya ya. Sebenarnya kita tuh menjatuhkan badan ke depan, tapi kaki akan refleks menahan topang menopang badan, jadi saling bergantian sehingga disebutlah jalan. Dan ketika si kaki ini di belakang nih, kaki kiri di belakang, dia tuh akan mendorong si badan agar jatuh ke depan. Itu secara teorinya ya guys. Nah, lalu bagaimana fakta lapangannya gitu? Kenapa kita harus tahu teorinya? Karena contoh kasus gini guys, kalau kalian membuat animasi body mekanik atau action selain berjalan gitu, terkadang quality control atau supervisor itu menjelaskan dengan teori. Misalkan nih, badannya terlalu jatuh. Nah, itu gimana nih solusinya terlalu jatuh? Ataukah kita ditahan dengan kaki yang satunya, atau kita perbaiki balancingnya? Nah, itu kita harus tahu. Makanya buat animasi itu bukan hanya membuat doang, tapi kita harus mengerti apa yang kita buat. Oke, kita lanjut. Kemudian cycle ya, pengertian cycle adalah pengulangan. Cycle pengulangan merupakan suatu bentuk gerak, aktivitas, atau waktu yang dapat diprediksi sama secara terus-menerus. Jadi cycle itu adalah pengulangan yang bersifat konstan gitu guys. Jadi bisa diprediksi sama. Misalkan walk cycle itu normalnya sekitar 1 detik itu 2 langkah guys. Jadi bisa diperkirakan akan setiap 2 langkah itu 1 detik. Jadi kalau 4 langkah ya 2 detik, 6 langkah 3 detik, seperti itu guys. Jadi pengulangannya tuh konstan. Misalkan kayak jam, misalkan sehari 12 jam ya, sehari itu 24 jam, maka ya setiap hari itu pengulangannya 24 seperti itu.
Biasanya istilah cycle itu kebanyakan dipakai untuk berjalan, berlari, kemudian gerakan-gerakan yang perlu pengulangan, misalkan gerakan roda berputar itu kita biasanya menggunakan teknik cycle. Oke, kita lanjut. Nah, walk cycle tentunya adalah jalan di tempat yang berulang-ulang. Nah, seperti yang sebelumnya saya sebutkan itu 1 detik. Biasanya berjalan di tempat itu memerlukan 1 detik ya. Jadi kalau misal project kita kerjakan 24 fps berarti memerlukan 24 frame. Itu untuk gerakan normal ya. Karena di luar gerakan normal durasi jalan dapat disesuaikan dengan adegannya. Untuk pose jalan sendiri, semakin badan condong ke depan maka jalannya semakin cepat. Semakin badan condong ke belakang maka akan terasa semakin lambat ya. Itu lebih ke karakteristik berjalan. Kita lanjut lagi. Nah, dalam animasi berjalan itu ada yang namanya wake shift atau memindahkan tumpuan beban. Pada gerakan jalan terdapat gerakan dominan yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu perpindahan tumpuan terhadap berat badan wake shift. Wake shift merupakan komponen utama ya dalam berjalan. Untuk dapat mulai berjalan, kita perlu memindahkan tumpuan berat badan ke satu kaki untuk kemudian dihempas dan dijatuhkan ke depan. Massa berat badan juga dapat mempengaruhi pose ketika berjalan. Nah, wake shift ini sebenarnya ada kaitannya dengan prinsip animasi yang di part sebelumnya, yaitu adalah balancing dan body mechanic ya. Jadi wake shift itu sebenarnya skill yang harus kita kuasai guys. Itu kan termasuk ke balancing gitu, ke prinsip animasi. Tapi fakta lapangannya itu kebanyakan animator pemula dalam memainkan wake shift itu masih pada salah-salah gitu. Tapi mereka tidak menyadarinya karena tidak ada mentor untuk memeriksanya guys gitu. Ya, terkhusus untuk saya sendiri juga wake shift itu gak langsung paham guys. Jadi di 1 tahun 2 tahun itu saya masih kebingungan penerapan wake shift. Nah mungkin sekarang saya kasih bocoran ya, kalian harus belajar wake shift. Oke, kemudian balance wake. Kalau dia berdiri normal itu tumpuannya 50%, misalkan berat badannya 50 kilo berarti 25 kilo. Nah, ketika dia miring nih si wake shift-nya tuh ke arah sini. Coba saya coret-coret ya. Ini wake shift-nya tuh dia beratnya ke sini, guys. Nah, ini 75% dia menopang berat badan si karakter dan yang sisanya hanya 25% aja. Jangan sampai ketika dia ke sini tapi yang kita buat posenya itu malah kebalik. Di sini 75%, di sini 25%. Nah, itu unnatural gitu guys, jadinya aneh. Oke, kemudian di sini walk cycle itu memiliki 4 pose utama ya. Ini teorinya dulu, nanti untuk prakteknya di part selanjutnya. Yang pertama adalah kontak. Pose ini kaki kanan dan kiri menyentuh tanah atau alas secara bersamaan ya. Titik seimbang berat badan di antara dua kaki kanan dan kiri. Oke, saya buka contohnya ini. Kaki kiri dan kanan menyentuh tanah. Itu ada di pose ini guys biasanya. Nah, di pose ini. Ini pose kontak. Nanti ada referensinya. Oh ya, di sini ada referensi. Nah, ini kontak ya, kaki kiri dan kanan tuh menyentuh tanah. Kemudian down menahan. Pose ini kaki kanan dan kiri menyentuh tanah atau alas secara bersamaan. Titik seimbang badan dominan di kaki paling depan. Kita lihat lagi. Nah, ini down. Ini yang kaki kiri ya, berarti yang belakang itu sebenarnya udah mulai mengangkat guys. Karena dia mulai mengangkat, jadi si kaki kanan atau yang depan itu
menerima beban lebih banyak gitu. Dia udah mulai menopang beban badan karakter gitu guys. Seperti yang dijelaskan di sini, titik seimbang dominan di kaki paling depan. Nah, di kaki paling depan. Jadi balance swag-nya tuh di kaki paling depan ini guys. Kemudian apa nih? Kemudian pas pos menopang, pose badan bertumpu sepenuhnya pada satu kaki. Yang ini. Nah, kita lihat dia tertumpu satu kaki ya, satu kaki kanan aja. Nah, balance swag-nya itu adalah berarti kaki kanan yang ini tuh 100% dan ini 0% karena dia bertumpu dengan satu kaki. Karena yang satunya tuh udah mengangkat ya, tidak menyentuh tanah. Rumusnya seperti itu. Kemudian up, menghempas. Pose badan condong ke depan dengan satu kaki depan. Pose badan condong ke depan dengan satu kaki depan mendorong badan ke depan. Kata-katanya bingung guys. Jadi intinya gini. Nah, ini kan yang kena kontak tanah ya, alas itu kaki ini satu kaki doang, tapi dia udah mulai jinjit. Itu gerakan jinjit, coba saya tanya kenapa dia harus menjinjit. Jadi kita membuat animasi itu harus tahu ya guys, dia mulai menjinjit itu karena dia gerakan mendorong guys gitu. Dia mendorong badan atau up ya, tadi kata-kata ini kurang apa ya, kayak berbelit gitu guys. Intinya tuh dia mulai mendorong badan ke depan, makanya dia mulai jinjit. Coba kalian praktekkan pose, kalian posekan seperti ini, kakinya ke belakang kemudian menjinjit ya guys. Itu badan kita akan terdorong guys gitu, dan satu kakinya tuh udah mulai siap menopang badan di depan, karena kan kalau kita mendorong badan akan jatuh. Jadi yang ini tuh udah siap-siap nih, siap-siap menopang ke pose kontak. Nah, jadi rumusnya tuh ada 4 pose utama ya, kontak, down, pas pose, kemudian up, kemudian kontak lagi, down, pas pose gitu guys. Selama 2 langkah untuk walk cycle. Oke, kemudian kita lanjut footstep articulation ya. Pada pose kontak, berat badan akan ditopang dengan tumit kaki depan dan ujung kaki belakang saat kontak. Tadi saat dia ini kontak, pose footstep artikulasinya adalah seperti ini guys. Pertama adalah ditopang dulu dengan tumit, kemudian ketika pose down akan ditopang sepenuhnya dengan satu kaki. Intinya telapak kakinya tuh napak gitu guys, napak semua. Kemudian di pose pas pose ini juga masih napak semua, cuman dia siap-siap guys mengumpulkan energi untuk mendorong di pose up. Nah, di sini kan udah jinjit, di sini tuh mengumpulkan energi, kemudian di sini tuh energinya dikeluarkan gitu guys. Jadi dia memberikan tenaga untuk mendorong badan. Kemudian walk cycle tentang secondary ya. Secondary action merupakan gerakan pendukung untuk memperkuat dan mempertegas suatu persona adegan sehingga terlihat lebih natural ya. Tentang secondary action juga masuk ke dalam prinsip dasar animasi. Setiap gerakan pada animasi dapat dikatakan secondary action ya, tergantung action pada adegan yang dikerjakan. Sebenarnya ini udah dijelaskan di prinsip animasi ya, jadi tidak perlu kebanyakan saya jelaskan deh. Contohnya dalam gerakan berjalan, secondary-nya itu tangannya berayun. Mungkin dalam beberapa adegan bisa sambil nengok-nengok gitu guys. Oke, kemudian advance walk cycle. Nah dari basic walk cycle yang kita sudah dapat, kita dapat membuat advance walk cycle dengan menambahkan beberapa aspek ke dalam gerakan jalan. Contohnya adalah emosi,
exaggeration, personality dan karakter. Jadi ketika kalian membuat animasi, misalkan animasi berjalan sambil mengobrol, jadi animasinya tuh jalan tapi sambil ngobrol gitu guys. Langkah pertama adalah kalian membuat animasi basic dulu nih. Animasi jalan yang basic, yang flat, bahkan tanpa ekspresi ya. Nanti ketika basicnya udah dapet, baru kita bisa tambahkan emosi atau gerakan lainnya gitu. Nah, jadi kalian bisa belajar dulu membuat walk cycle basic normal ya guys. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nanti untuk area advance ini akan saya jelaskan di akhir. Nah, ini ada advance walk cycle ya. Ini yang normal, kemudian ini dengan variasi lain: sedih, senang, kesal, bangga, dan marah. Basicnya tuh sama ya guys, yaitu adalah kaki melangkah ke depan. Jadi sebelum kalian ke tahap membuat walk cycle dengan variasi lain, kalian bisa belajar dengan walk cycle versi normal terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang run cycle kita skip aja. Oke, ini ke tugas sih, tapi kita skip. Oke, saya akan jelaskan dengan advance walk cycle. Saya akan memberitahukan ya secuil fakta lapangan gitu. Sebenarnya walk cycle itu adalah fundamental di mana setiap pemula itu wajib belajar dan mungkin bisa membuat walk cycle gitu guys. Karena kalau animator gak bisa membuat walk cycle rasanya aneh gitu. Tapi fakta lapangannya banyak animator yang tidak bisa membuat walk cycle gitu. Mungkin membuat doang bisa, tapi bagus, walk cycle yang bagus itu jarang yang bisa guys. Di lapangan, di industri animasi gitu, di studio, kebanyakan walk cycle itu yang membuat adalah level senior, bahkan lead atau supervisor gitu ya guys. Nah, tapi jangan sampai kalian berpikir bahwa pemula gak bisa walk cycle juga gak apa-apa. Gak, maksudnya begini, dalam setiap film, misalkan film series dulu ya, series yang episode 1, 2, 3 dan seterusnya, itu ada namanya library animation ya. Jadi gerakan-gerakan utama atau gerakan induk ya, atau apa ya, gerakan-gerakan yang akan sering terulang gitu, itu sebisa mungkin dibikin bagus dan disimpan di library animation. Jadi walk cycle itu akan dibikin sebagus mungkin untuk dipakai di setiap episode atau ketika dibutuhkan. Nah, karena walk cycle utamanya udah dibikin, nanti tugas animator yang lain itu adalah mengembangkan walk cycle yang sudah ada. Jadi junior pun harus bisa mengembangkan walk cycle. Nah, misalkan kalian belajar walk cycle, cobalah kalian belajar walk cycle dengan variasi, misalkan sedih, senang, atau bahkan walk cycle sambil mengobrol guys. Itu referensinya kalian bisa lihat di film-film yang udah ternama dah. Karena kalau kalian misalkan terjun ke industri animasi, mungkin membuat walk cycle normal itu nggak kedapatan ya membuat walk cycle, tapi kalian akan dituntut harus bisa mengembangkan walk cycle yang telah disediakan. Misalkan adegannya lagi marah, kalian harus membuat berjalan sambil marah gitu guys. Nah, itu kalian harus bisa, jadi harus bisa mengembangkan ya. Kemudian fakta lapangan lagi, walk cycle itu gampang-gampang susah guys untuk mengembangkan guys. Ini mah bocoran review jujur gitu guys. Ya gampang-gampang susahnya sih sebenarnya tergantung orangnya ya guys. Kalau misalkan tergantung orang dan tergantung adegan. Kalau misalkan berjalannya hanya berjalan biasa ya gampang, tapi coba itu yang biasanya tuh berjalan sambil belok terus kameranya tuh gerak-gerak gitu guys, tuh rada PR gitu. Tapi kalian tuh harus bisa guys, harus dituntut bisa dengan situasi shot apapun walaupun itu junior guys. Ya tak dipungkiri ya, untuk shot-shot yang golden shot itu biasanya junior pun dapat, tapi senior pun kebanyakan dapat gitu guys. Nah, intinya kalian membuat walk cycle itu jangan hanya bisa
aja membuat. Karena pengalaman saya dulu menjadi animator pemula, saya hafal membuat work cycle sampai tidak perlu melihat gambar seperti ini lagi, tidak perlu melihat referensi lagi. Pokoknya udah hafal di mana 4 pose pentingnya, contact, down, pass, up gitu. Dengan bangganya saya udah bisa membuat work cycle dengan cepat. Tapi kekurangan saya adalah ketika karakternya itu gendut ataupun kurus, ataupun karakter superhero, ataupun karakter cewek ataupun karakter cowok gitu, itu work cycle-nya sama semua guys. Karena balik lagi, saya hanya bisa membuat work cycle tanpa saya memahami kenapa saya membuat work cycle. Ternyata work cycle karakter cewek dan cowok itu berbeda. Nah, di situ kalian harus memahami dengan karakteristik work cycle orang gendut, orang kurus, work cycle misalkan superhero itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Itulah yang harus kalian pelajari. Oke, mungkin segitu aja ya tentang secuil teori work cycle. Di next part selanjutnya kita akan mencoba membuat work cycle basic normal terlebih dahulu. Ya, segitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.